Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Aing Ipeng atau Ilah si tampan rupawan tanpa kalangan is back. Tetap cicing di kobong, di sarung, di kolor bolong, hirup seayana dahar ogenu aya terkos. Kali ini saya akan membahas tentang hikayat seseorang yang pemberani, sakti, gagah, akan tetapi memiliki hati yang soft spoken. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Ali. Bre, lu pernah gak sih? Lu itu udah sabar, akan tetapi ada seseorang yang menguji kesabaran lu dengan level bos yang terakhir gitu. Jadi kayak lu udah sabar, akan tetapi dia malah ngeludahin wajah lu. Kali ini saya mau bahas tentang hikayat Sayyidina Ali, seorang yang pemberani akan tetapi hatinya selembut kapas yang sudah di shock tenor 3 kali. Hahaha. Lu bayangin bre, orang cerdas, kuat, hebat, akan tapi ketika dia marah mikir-mikir dulu. Kita mau ditikung teman juga udah bikin story IG 3 bab. Jadi ceritanya waktu itu perang bro, tapi ini bukan perang komentar TikTok. Sayyidina Ali sedang duel dengan seseorang prajurit musuh. Mereka berdua adu pedang, debu berterbangan, matahari panas, keringat bercucuran. Lalu pada akhirnya ceng, musuh itu jatuh. Sayyidina Ali sudah di atasnya, pedang pun sudah di leher musuh. Lalu semua orang diam. Tapi si musuh itu malah meludahi wajah beliau. Ini bukan ludah biasa, karena tapi levelnya udah kayak ultimate propok skill gitu kan. Kalau itu saya udah gak ada ceramah-ceramah, langsung aja di double uppercut sekalian di petalet naga orang. Tapi si Ali gak marah, dia malah mundur, taruh pedang, lalu pergi. Si musuh pun tercengang sambil berkata, lah kenapa gua gak dibunuh? Lalu Sayyidina Ali menjawab dengan kalem seperti ustadz-ustadz yang pulang berjamaah subuh. Tadi saya berperang karena Allah, akan tetapi ketika kamu meludahi wajahku, aku takut niatku berubah menjadi marah pribadi. Ketika saya mendengar itu seolah-olah saya itu pengen menginstal rasa ego saya gitu kan. Zaman sekarang udah gak ada orang seperti itu bro. Orang sekarang dibilang soalim juga udah debat 2,5 jam di kolom komentar. Kita tuh kadang udah niat karena Allah, tapi pas kita dikatain dikit, wah, niat kita goyah bre. Kayak orang bilang gua udah dakwah dengan ikhlas, akan tapi ketika followers turun baru ngeluh algoritma gak adil. Sayyidina Ali itu udah ngajarin kalau misalkan niat kita udah dicampur dengan ego, maka itu diibaratkan kopi yang ketumpahan garam gitu kan. Kelihatan enak, akan tetapi rasanya aneh. Kadang musuh kita itu bukan dari luar, akan tetapi ego kita sendiri. Karena ego itu kayak setan versi premium gitu kan. Dia nggak kelihatan, akan tetapi terus ngegangguin. Jadi kalau lu lagi ribut, tanyain dulu ke diri sendiri bre, apakah gua itu lagi ngebela kebenaran atau ngebela ego gua sendiri. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari hikayat ini adalah kekuatan itu bukan otot, akan tetapi bagaimana cara kita bisa menahan diri sendiri. Terkadang diam itu bukan kalah, akan tetapi menangnya seseorang yang tidak perlu tepuk tangan. Dan ingat, marah itu gampang, akan tetapi sabar itu skill. Saya Ipeng atau Ilah selaku gondrongnya pernah berjuang, akan tetapi kalah dengan yang punya uang. Pamit undur diri, dikukum dikunyah. Assalamualaikum semuanya.